Salam, selamat berjumpa kembali para pemirsa YouTube dimanapun berada. Apa kabar? Tentu dalam keadaan sehat sejahtera dalam perlindungan Tuhan Yesus. Haleluya. Kali ini kita bertemu dalam pembahasan dalam materi Rapture yang telah dijelaskan oleh pendeta MYM, bahwasannya apakah Rapture Alkitabiah. Mari kita saksikan video beliau yang berikut ini sebelum kita jelaskan lebih lanjut. Mari kita saksikan. Rapture, ya, doktrin tentang rapture atau pengangkatan ini bukanlah pemahaman yang diterima umum di dalam kekristenan, tetapi hanya diterima oleh segelintir orang Kristen atau sekelompok orang Kristen. Kita membuka dua bagian, ya. Yang pertama dalam Matius pasal 24 ayat 40-41. Lalu nanti kita akan melihat 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, terutama ayat 17, ya. Nah, kita membuka dua bagian ini karena dua bagian ini adalah dua bagian yang sebetulnya sifatnya itu paralel, saudara, ya. Menyampaikan maksud yang sama, ya, paralel, ya. Menyampaikan ide yang sama, konsep yang sama. Jadi jikalau ada dua teks Alkitab itu, atau dua kata atau dua teks yang kelihatannya bertentangan atau menggunakan istilah yang berbeda, misalnya tadi dibawa dan diangkat, maka di dalam hukum penafsiran Alkitab kita tidak boleh menggunakan satu teks atau satu istilah lalu itu ditekankan lalu mengambil kesimpulan berdasarkan satu teks itu. Misalnya Anda hanya pakai Matius dibawa lalu mengatakan tidak ada diangkat, itu dapat salah. Atau saudara berkata yang benar diangkat, dibawa tidak. Nah, ini salah, saudara. Menafsir Alkitab tidak demikian. Nah, bagaimana mengharmoniskan kedua hal yang kelihatan bertentangan ini padahal secara esensial tidak bertentangan? Itulah tugas hermeneutika, saudara. Bukan hanya tugas hermeneutika, tugas eksegesis juga. Apa maksud Matius menulis semacam itu? Apa maksud Paulus menulis semacam itu? Tugas eksegesis dan hermeneutika yang bertanggung jawab. Dan nanti, saudara, kita melihat harmonisasi dari teks-teks itu. Nah, apakah poin utama yang disampaikan Paulus adalah masalah pengangkatan atau masalah pertemuan dengan Kristus? Ini saya tanya kepada saudara, ya. Ini kemungkinan sebagian besar mungkin orang-orang awam yang menonton, ya. Nah, kalau saudara baca teks yang di di Tesalonika, 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, ya. Apakah maksud Paulus di sana itu berbicara tentang, ya, fokus utamanya adalah pengangkatan atau pertemuan dengan Kristus. Bertemu dengan Kristus ketika dia datang kali yang kedua. Siapapun yang waras pemikirannya, saudara, yang waras pemikirannya ketika membaca Alkitab, dia pasti langsung tahu, ya, tidak akan mengalami kesulitan untuk tahu bahwa poin utama Paulus di sana adalah baik yang mati akan dibangkitkan dan yang hidup akan bertemu dengan Tuhan. Itu intinya, bukan masalah pengangkatan, ya. Ya, intinya. Nah, Injil Matius sama, saudara. Poinnya apa di sana? Apakah yang ditekankan itu adalah masalah dibawa atau masalah orang-orang percaya ini bertemu dengan Kristus? Sama di sana, saudara. Bertemu dengan Kristus. Itu poin utamanya. Itu intinya, ya. Bertemu dengan Kristus. Mari saya lanjut, saudara. Ya, mudah-mudahan saudara paham, ya, istilah-istilah saya ketika menggunakan istilah premilenial, amilenial, postmilenial, ya. Nah, istilah pengangkatan, rapture, pengangkatan itu dipromosikan oleh mereka yang memegang doktrin premilenial yang sifatnya dispensasionalisme. Ada dua jenis premilenial. Yang pertama premilenial historis, sebagaimana dipegang oleh, termasuk kalau saya tidak salah itu siapa namanya, Bapak Gereja yang sangat terkenal itu, ya, bahkan terkenal di dalam memberikan pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Alkitab. Irenaeus, betul. Irenaeus percaya ada kerajaan 1000 tahun di bumi, tetapi dia tidak mengajarkan dispensasionalisme, tidak. Nah,
Apa bedanya premillennial historis dengan premillennial dispensasional? Kalau premillennial historis, dia percaya kedatangan Yesus kali kedua nanti itu hanya satu kali terjadi. Ya, kedatangan Yesus kali kedua nanti itu hanya satu kali saja terjadi, bukan dua kali. Ya, hanya satu kali terjadi. Begitu dia datang, maka dimulailah kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Ya, seperti itu ya, saudara ya. Itu premillennial historis. Saya sederhanakan saja ya, kita tidak ada waktu untuk kupas secara detail ya. Kalau premillennial dispensasionalisme itu baru muncul di abad ke-19 yang lalu. Ya, baru muncul di abad ke-19 yang lalu, ya. Itu mengatakan bahwa kedatangan Kristus kelak itu 2 kali. Jadi seluruhnya kedatangan Kristus ada 3 kali. Yang pertama dulu 2000 tahun yang lalu, waktu inkarnasi itu kedatangan pertama. Kedatangan kedua itu hanya ada di udara, tidak turun ke bumi. Nah, ini ada kaitannya dengan rapture nanti, saudara ya. Dia berada di udara, tidak turun ke bumi. Setelah itu ada masanya nanti, saudara, kemudian turun ke bumi. Nah, ini mungkin saya perlu detail sekarang ya sedikit karena ada hubungannya dengan rapture ini. Jadi menurut dispensasionalisme, waktu Yesus datang kali yang kedua nanti, dia tidak menginjakkan kaki di bumi, tapi dia akan berada di udara, lalu orang-orang percaya yang mati dibangkitkan, bersama-sama dengan orang hidup diangkat ke udara. Nah, bersama-sama dengan Tuhan di udara. Seperti itu ya, saudara ya. Nah, Tuhan berada di atas udara selama 7 tahun. Itu pengajaran mereka, selama 7 tahun. Nah, selama 7 tahun itu, di mana Tuhan berada di udara bersama-sama orang percaya, yang sudah diangkat rapture tadi, itu ada masa 3,5 tahun. Ya, perhatikan ya. Waktu kedatangan Kristus yang kedua tadi, dia hanya berada di udara, yang dibangkitkan siapa? Orang-orang percaya. Lalu bersama-sama dengan orang hidup, akan diangkat ke atas. Rapture ya. Lalu kemudian setelah masa 7 tahun, Yesus akan datang lagi menginjakkan kaki di bumi. Saudara, lalu ada kebangkitan orang percaya. Orang percaya yang mana? Pada masa 7 tahun itu. Dikatakan pada 3,5 tahun pertama, orang-orang Yahudi bertobat. 3,5 tahun kedua itu ada masa kesukaran besar. Pada masa kesukaran besar ada orang percaya yang mati dan mereka akan dibangkitkan. Pada kedatangan Yesus yang ketiga, ketika menginjak di bumi. Ya, seperti itu ya, saudara ya. Nah, lalu berlangsunglah kerajaan 1000 tahun. Tetapi orang-orang durhaka yang mati belum dibangkitkan. Nanti ketika berakhir masa 1000 tahun, barulah orang-orang durhaka yang mati dibangkitkan dan setan dihakimi. Ya, termasuk orang-orang durhaka dihakimi dan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini pandangan dispensasionalisme, saudara. Tapi bagi saya pandangan ini adalah pandangan yang kacau sekali ya. Sangat kacau dan melawan Alkitab ya. Ada banyak prinsip Alkitab yang dilawan, termasuk pengorbanan Kristus, termasuk prinsip kedatangan Kristus. Ya, seperti itu. Ya, yang sebetulnya sifatnya hanya 1 kali, ya, 1 kali. Maksudnya pada masa yang akan datang. Jadi Kristus datang ke dunia ini hanya 2 kali. Dulu 2000 tahun yang lalu ketika inkarnasi dan pada masa yang akan datang. Kedatangan 1 kali. Itu yang Alkitab katakan, bukan 3 kali, ya, bukan 3 kali, hanya 2 kali. Jadi, saudara, kesimpulan saya apa? Pengajaran tentang rapture ini tidak alkitabiah. Itu melawan Alkitab, saudara. Ya. Dan itu ajaran yang sebetulnya muncul di abad ke-19, ya. Ketika seseorang termasuk, ya terutama ya, kalau saya tidak salah yang namanya John Nelson Darby, ya kalau tidak salah. John Nelson Darby ini menerbitkan. Oke, para pemirsa YouTube, terima kasih. Kita telah mendengar ulasan penjelasan daripada MBM. Ia mengatakan bahwasannya rapture hanya dianut segelintir oleh orang-orang Kristen. Dia beranggapan bahwasannya bahwa rapture itu tidak alkitabiah dengan dasar Alkitab yang mengacu kepada Matius 24 ayat 41 sampai 42,
1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 dengan mengambil dua teks kata, yaitu diangkat maupun dibawa. Dia justru mengatakan itu tidak mengacu kepada pengangkatan ataupun dibawa ke udara. Dia beranggapan pandangan ini dipromosikan oleh dispensasionalisme atau yang dianut oleh John Nelson Darby, yang dipromosikan atau di tahun 1900-an. Jadi kalau kita lihat di sini, dia membuat satu pandangan yang beranggapan bahwa pengangkatan tidak ada terjadi di kalangan orang Kristen, bahwa penganut doktrin dispensasionalisme adalah penganut yang berpandangan kacau ataupun berpandangan tidak alkitabiah. Di sini saya tidak mendukung pandangan dispensasionalisme, tapi saya berpandangan kepada Alkitab. Jadi saya tekankan atau saya tegaskan, saya di sini berbicara hanya meluruskan pandangan yang alkitabiah, bahwasanya rapture adalah sesuatu pandangan yang alkitabiah yang Tuhan Yesus sudah katakan 2000 tahun yang lalu. Tanda-tanda kedatangannya dia sudah sampaikan pada para rasul maupun para muridnya, sudah mendengarkan, sehingga Matius menulis dalam Matius 24 ayat 30 bahwasannya tanda kedatangan anak manusia akan dilihat semua orang. Sebelumnya mari kita bacakan dulu bahwasannya tanda kedatangan anak manusia, tanda kedatangan Yesus akan dilihat semua orang, yang tertulis dalam Matius 24 ayat 30. Saya akan bacakan Matius 24 ayat yang ke-30 supaya nanti dapat kita lihat bagaimana proses kedatangan Yesus yang kedua kali, sehingga pandangan rapture dapat kita analisa dan amati, tafsirkan dengan benar, sehingga tidak ada kekeliruan tentang pembicaraan rapture ataupun pembahasan rapture di kalangan orang-orang Kristen pada khususnya. Mari kita baca dulu Matius 24 ayat 30. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, itu judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi yang kita baca ayat yang ke-30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Lanjut ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi di sini dapat kita lihat tanda kedatangan Yesus. Manusia melihat ada tanda di langit di atas, dan banyak manusia yang menangis meratapinya. Karena di sini para malaikat diperintahkan Yesus untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya dari berbagai penjuru. Dan di sini juga dapat kita lihat bahwasannya Daniel juga menuliskannya. Daniel 12 ayat 1 sampai 2. Daniel 12 ayat 1 sampai 2. Saya ulangi, Daniel 12 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan. Judul perikopnya, akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, berbicara malaikat juga. Tadi dalam Matius 24 30 berbicara malaikat juga, yaitu Mikael. Cuman Matius tidak menuliskan namanya, tapi Daniel menuliskan namanya Mikael. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael,
pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu kesesakan yang besar, kesusahan yang besar maksudnya, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Lanjut ayat yang kedua, Daniel 12 ayat yang kedua. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi di sini Daniel sudah menjelaskan juga dalam nubuatannya bahwasannya nanti ada pengangkatan. Di sini dia menjelaskan kata mendampingi orang-orang percaya. Saya bacakan ayat pertama tadi. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, malaikat Tuhan, memimpin besar. Pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Artinya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Masih banyak lagi kitab-kitab yang menjelaskan tentang proses pengangkatan. Tadi kita sudah mendengar video dari MGM yang mengatakan bahwasannya kata diangkat atau kata dibawa atau diambil itu sudah banyak dituliskan di Alkitab Perjanjian Baru maupun di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru masih ada lagi di Yohanes 14 ayat 3, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan rumah bagimu. Nanti aku datang untuk membawamu ke rumah Bapakku. Kita baca dulu Yohanes 14 ayat yang ketiga. Yohanes ayat yang 14, pasal ke-14 ayat yang ketiga. Jadi kata membawa itu adalah memindahkan dari bumi ke sorga. Jadi Yesus tidak langsung ke bumi, belum. Jadi kedatangannya yang kedua kali, yang nanti ke bumi pada Zakaria 14 ayat 4 di Bukit Zaitun. Jadi pada saat kedatangannya, dia akan mengangkat terlebih dahulu orang-orang kudusnya, orang-orang percaya, supaya terhindar, terluput, terlepas daripada kesukaran besar. Karena pada saat kesukaran besar, Antikris akan melakukan aksi yang terakhirnya. Iblis atau setan memperalat Antikris dengan kekuatan terakhirnya untuk menghancurkan orang-orang percaya. Saat ini apa yang menahannya? Yang menahan daripada Antikris tersebut, yang menahan adalah orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan. 2 Tesalonika 2 sudah mencatat. Tapi terlebih dahulu kita baca tadi Yohanes yang membawa. Kata membawa itu adalah Yohanes 14 ayat yang ketiga. Jadi Yesus ini yang berkata ya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Jadi Yesus datang kembali ya, dan membawa kamu ke tempatku. Di sini kata membawa ke tempatku. Membawa ke tempatku berarti ke surga. Dibawa ke surga, di tempat yang maha tinggi. Orang-orang percaya akan dibangkitkan. Orang-orang percaya akan diangkat dalam proses rapture, pengangkatan. Jadi Yohanes juga menuliskan di sini. Saya tegaskan sekali lagi Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku, Yesus ya, telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa berarti memindahkan. Kata trans memindahkan dari bumi ke surga, dan membawa kamu ke tempatku. Tempat Yesus adalah surga, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Jadi di sini mengatakan dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Bahwasannya dia akan membawa orang percaya ke tempat yang maha tinggi, yaitu kerajaan surga, yaitu tempat kehidupan kekal, yaitu di surga. Jadi kata membawa bukan hanya sekedar pertemuan
bukan hanya sekedar perkawinan anak domba, tapi kata membawa adalah mengangkat, memindahkan orang-orang percaya supaya bertemu, mempelai Kristus bertemu dengan Kristus, perkawinan anak domba di tempat yang maha kudus, di kerajaan surga. Tapi dalam proses tersebut Yesus akan turun terlebih dahulu dan memerintahkan malaikatnya untuk meniupkan trompet sangkakala nafiri. Dan semua kitab mencatat trompet sangkakala nafiri ada dicatat di Alkitab bahwasannya Yesus akan memerintahkan malaikatnya. Lalu pada kitab 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 kita baca terlebih dahulu yang menyatakan bahwa adanya rapture, pengangkatan orang-orang percaya atau pengangkatan gerejanya, orang-orang kudusnya, atau sebelumnya terjadi kebangkitan orang-orang yang percaya, yang mati dalam Kristus. Kita baca ayat ke-16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Jadi penghulu malaikat Mikael berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun di sini, turun dari surga, yaitu di awan-awan permai. Kita baca selanjutnya, turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Menyongsong, menyambut, bertemu kepada Yesus di angkasa. Bertemu kepada Yesus di angkasa. Lanjut, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Demikianlah kita, orang-orang yang mati dalam Kristus, orang-orang yang masih hidup, diangkat, diubah sekejap mata, bertemu dengan Kristus, menyongsong, menyambut Yesus di angkasa. Menyambut Yesus di angkasa. Jadi Yesus belum turun yang kedua kali ke bumi. Jadi saya tegaskan kembali, seperti yang dikatakan MBM, ada 3 kali proses kedatangan Yesus. Itu pemahaman salah terhadap dispensasionalisme atau dispensasionalism yang mengatakan adanya 3 kali pengangkatan. Saya tidak penganut dispensasionalis ataupun pendukung pandangan dispensasionalis, tapi di sini saya berbicara tentang kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan, bahwasannya adanya rapture, adanya pengangkatan gerejanya untuk menghimpun, untuk membawa, untuk mengangkat, untuk mengambil, untuk mengumpulkan orang-orang percaya. Jadi kata-kata yang diajukan atau yang dipaparkan oleh MBM, kata dibawa atau kata diangkat, itu bukan menjadi suatu permasalahan. Banyak kata-kata yang disimpulkan oleh Alkitab, termasuk diantaranya dihimpun, dikumpulkan, didampingi. Jadi termasuk itu adalah kata-kata yang mengacu kepada pertemuan di angkasa, terhimpunnya orang-orang kudus di angkasa, menyongsong Tuhan di angkasa. Artinya kedatangan Yesus yang kedua kali ke bumi belum terjadi saat itu, belum terjadi. Di situ masih terjadi parousia, kehadiran Yesus untuk mengangkat orang-orang kudusnya. Kenapa diangkat? Kenapa terjadi rapture? Pertanyaannya kan ke situ. Kenapa terjadi rapture? Rapture terjadi, kenapa? Pasti ada alasannya. Penyebabnya adalah kesukaran besar terjadi di bumi ini. Antikris melakukan siasat terakhirnya, melakukan agresi terakhirnya, mengumpulkan, mengerahkan kekuatan kelicikan terakhirnya untuk menggagalkan kedatangan Yesus yang kedua kali, untuk menghancurkan orang-orang yang percaya kepada Yesus, untuk merusak orang-orang percaya kepada Yesus. Siasat iblis, siasat Lucifer adalah menggagalkan orang percaya kepada Yesus Kristus. Dan Yesus mengetahui siasat iblis, dan Yesus mengetahui adanya kesukaran besar, dan Yesus mengetahui adanya siksaan besar yang belum pernah terjadi selama dunia diciptakan. Dan itu akan terjadi pada saat iblis, pada saat Lucifer melakukan agresi terakhirnya, kekuatan terakhirnya,
pada akhir zaman, seperti yang dinubuatkan Daniel, seperti yang dinubuatkan Rasul Paulus, seperti yang dituliskan oleh Matius, seperti yang dinubuatkan oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu, itu akan terjadi pada akhir zaman. Lalu ada tertulis juga di 1 Korintus 15 ayat 51. Mari kita baca sebelumnya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Artinya sekejap mata artinya refleks, tak terhitung waktunya. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Bunyi nafiri artinya bunyi trompet, bunyi sangkakala. Jadi ada tanda sangkakala trompet, seluruh dunia mendengar, semua mata melihat, semua bangsa melihat bahwa tanda-tanda kedatangan anak manusia, tanda-tanda kedatangan Yesus ada di langit, ada di awan permai. Jadi bukan tersembunyi kedatangan Yesus, tapi tanggal dan waktu tahunnya tersembunyi, tidak diketahui manusia. Kedatangan Yesus seperti pencuri di malam hari. Artinya kita tidak memahami kapan tanggal yang tepat, tahun yang tepat kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi nafiri akan dikumandangkan, trompet akan dikumandangkan para malaikat, supaya manusia melihat bahwasannya tanda kedatangan manusia itu nyata. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah dalam tubuh kemuliaan, dalam tubuh surgawi, dalam tubuh kekekalan, dalam tubuh yang tidak dapat binasa. Artinya di sini orang yang mati dalam Kristus, orang yang hidup dalam penantian Kristus Yesus kedua kali, tubuhnya sudah diubah dengan tubuh kekekalan, tubuh surgawi, tubuh yang tidak dapat binasa dalam bentuk apapun, dan tidak takluk lagi kepada hukum ataupun alam semesta ini. Jadi proses pengangkatan orang-orang percaya, proses pengangkatan gereja akan terjadi di saat Antikris menyatakan dirinya. Mari kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 7. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 7. Ini Rasul Paulus juga menuliskan di Tesalonika pada tulisannya, kedatangan Yesus akan didahului si pendurhaka. Jadi si pendurhaka akan mendahului kedatangan Yesus. Si pendurhaka itu siapa? Iblis, Lucifer, naga si luar tua. Ada tertulis dalam Wahyu 12. Kita baca dulu supaya kita dapat memahami kenapa ada rapture, kenapa ada pengangkatan, supaya orang-orang kudus, supaya gerejanya terlepas daripada siksaan besar daripada Antikris, penganiayaan besar atau kesusahan besar daripada Antikris yang dilakukannya siasat terakhirnya. Mari kita baca, ada tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ke 7 tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya. Jadi di sini kata terhimpun tidak dipakai kata membawa, tidak dipakai kata diangkat, tidak dipakai kata diambil. Terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, kata Rasul Paulus, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat-surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimana pun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan terus haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, yang menahan Antikris, yang menahan si pendurhaka untuk menyatakan diri sebagai Allah yang disembah. Apa yang menahan? Ini yang harus kita jawab. Apa yang menahannya sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya? Sudah ditentukan waktu baginya, sudah ditentukan Tuhan waktu baginya. Jadi Antikris muncul sudah ditentukan Tuhan munculnya kapan. Karena sebab secara rahasia
kedudukan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si penturaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi kedatangan si penturaka, kedatangan iblis, kedatangan antikris Lucifer belum dapat terjadi saat ini, di akhir zaman ini. Kenapa? Masih ada yang menahan orang-orang percaya, orang-orang kudusnya. Jadi untuk menyingkirkan itu terlebih dahulu, ia baru dapat menyatakan dirinya sebagai Allah yang disembah. Karena nanti antikris akan menyatakan, akulah Allah yang disembah, seluruh dunia akan menyembahnya. Jadi orang tidak percaya akan dibunuhnya. Orang yang tidak mau menyembah patungnya atau tidak menyembah kepada binatang itu akan dibunuh dan disiksa habisan, seperti yang belum pernah terjadi. Itu artinya kesusahan besar, siksaan besar yang belum pernah terjadi, yang seperti yang dikatakan Yesus di Bukit Zaitun, yang tertulis dalam Matius 24, khotbah di Bukit Zaitun. Jadi ini sudah dijelaskan, dipertegas lagi oleh Rasul Paulus, bahwasannya ada kedatangan Yesus akan didahului si pendurhaka, iblis, Lucifer, antikris. Jadi kenapa harus diangkat? Karena antikris akan menyatakan dirinya di bumi ini selama 7 tahun masa kesusahan besar, 3,5 tahun masa kesusahan besar, 3,5 tahun masa pertobatan daripada Israel, yaitu pertobatan yang dilakukan pada saat kedatangan Yesus. Nanti di sini orang Israel, orang Yahudi akan juga diajak untuk menyembah patung itu. Ini dapat dikatakan perdamaian palsu yang mengacu kepada perdamaian kepada Israel supaya dapat menyembah patungnya tersebut. Jadi dapat kita lihat di sini kedatangan Yesus nanti yang kedua kali ke bumi ada di Bukit Zaitun. Ada tertulis dalam Zakaria 14 ayat 4. Mari kita baca sebelumnya. Oke, mari kita baca dulu sebelumnya. Ayat yang ketiga. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Jadi Yesus menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun pada saat yang kedua kali, seperti dia naik ke surga, sama kedatangannya kelak di Bukit Zaitun juga, untuk maju berperang, untuk menghancurkan antikris, untuk menangkap Lucifer, yaitu yang diperintahkannya kepada Mikael, untuk dipenjarakan ke dalam jurang maut. Artinya Mikael akan menangkap si ular tua, naga si ular tua. Jadi untuk memasuki era kerajaan premilenium, kerajaan 1000 tahun sebelum kedatangan Yesus, iblis ditangkap terlebih dahulu, naga si ular tua ditangkap terlebih dahulu, supaya tidak dapat menyesatkan kembali manusia. Jadi disinilah pertobatan Israel, seperti yang dijanjikan kepada mereka, bahwa mereka adalah umat-umat pilihan Allah. Yesus tidak mengingkari, Allah tidak mengingkari bahwa Israel adalah umat pilihan Allah. Dan disinilah mereka bertobat, dan Israel mengakui Yesus adalah Allah yang disembah. Yesus adalah Tuhan Allah yang disembah. Disinilah Yesus sebagai Raja segala raja, memerintah 1000 tahun di bumi, memerintah bersama orang-orang kudusnya, memerintah bersama orang-orang percaya, Raja segala raja. Sebelumnya kita baca dulu dalam Wahyu 12, Wahyu 20. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparnya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa
sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Jadi kita sudah mendengar dan membaca dalam Wahyu 20 bahwasannya sebelum memasuki kerajaan 1000 tahun, Yesus datang dan memerintahkan Mikael, penghulu malaikat, untuk menangkap si ular tua dan dipenjarakan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun lamanya, supaya tidak menyesatkan lagi bangsa-bangsa di bumi ini. Jadi disitulah kita bersama Yesus selama-lamanya dengan orang-orang kudusnya dalam kerajaan 1000 tahun, dalam kerajaan milenium. Artinya kedatangan Yesus yang kedua kali sebelum kerajaan 1000 tahun. Jadi dia sudah datang dahulu, baru terjadi kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Setelah itu memasuki kerajaan 1000 tahun, apakah surga itu ada di bumi? Seperti yang dijelaskan MYM. MYM telah menjelaskan bahwa surga itu ada di bumi. Adalah suatu pandangan salah. Adalah suatu pemahaman yang salah jika dikatakan surga itu ada di bumi. Karena ada tertulis nanti di sini, laut dan bumi akan diserahkan kepada iblis. Apa arti katanya? Laut dan bumi akan diserahkan kepada iblis. Artinya sudah dikuasai iblis, laut dan bumi. Kita harus mengetahui apakah surga itu di bumi ini. Surga, langit yang baru, bumi yang baru, apakah di bumi? Mari kita baca Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allah. Saya ulangi sekali lagi. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga. Yang turun dari surga, dari Allahku dan namaku yang baru. Jadi Yerusalem baru akan turun dari surga. Bukan bumi ini tempat surga. Jadi kita baca sekali lagi di Wahyu 21. Wahyu 21 juga menjelaskan di sini. Ayat yang kedua dan ke-10. Ayat yang kedua dan ke-10. Dan aku melihat kota, ini nubuatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandankan untuk suaminya. Ayat yang ke-10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Jadi sudah kita lihat ada 3 kitab Wahyu menjelaskan tentang Yerusalem baru, turun dari surga. Yerusalem baru, kota mulia, kota kudus, yang turun dari surga setelah kerajaan 1000 tahun. Setelah iblis dihukum. Mari kita baca lagi yang menjelaskan kapan itu iblis dihukum. Tapi kita tidak membahas tentang iblis di sini penghukumannya, tapi kita hanya membahas proses pengangkatan. Kalau ini kita bahas mungkin terlalu lama dan bisa berjam-jam, bisa sampai 6 jam ini. Kalau untuk membahas secara spesial atau secara khusus, mungkin di lain waktu kita dapat membahas tentang iblis. Bahwasannya iblis akan dilepaskan beberapa saat dan terjadi peperangan antara bangsa Gog dan Magog. Artinya sebelum memasuki Yerusalem baru atau kota kudus tersebut. Tapi dalam proses yang kita bahas adalah proses rapture saja, pengangkatan.
Ini apa-apa, sekilas kita akan lihat ayat kapan itu iblis dihukum. Kita baca ayatnya, Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi ada tertulis dalam kitab Wahyu 20 ayat 10, iblis dan para nabi-nabi palsu dan orang tidak percaya akan dilemparkan ke dalam api neraka, api panas belerang selama-lamanya, api kekekalan, api kengerian selama-lamanya. Jadi sebelum Yerusalem baru turun dari surga, iblis terlebih dahulu dihukum dan dihakimi orang-orang yang tidak percaya. Jadi kita sudah mendengar penjelasan saya, dan kiranya pemirsa YouTube dapat memahami, menganalisa pemahaman rapture yang benar, proses pengangkatan yang benar. Jika ada pandangan dispensasionalis yang diutarakan oleh pendeta MDM adalah itu bukan kita dukung atau kita anut pandangan dispensasionalis, tetapi kita di sini menerangkan, meluruskan pandangan Alkitabiah. Rapture adalah Alkitabiah. Jadi kesimpulan terakhir adalah setelah kita melakukan mencari data fakta Alkitab, sehingga kita dapat di sini menarik kesimpulan berdasarkan data dan fakta Alkitab yang berkesinambungan antara dari perjanjian lama, perjanjian baru, tidak dapat dipisahkan. Jadi kita dapat melakukan penafsiran induktif, yaitu melakukan penafsiran yang ada kita lakukan di dalam Alkitab. Alkitab tidak pernah bertentangan. Alkitab ataupun teks-teks Alkitab tidak pernah bertentangan atau berlawanan atau melakukan suatu kesalahan dalam penulisan. Artinya tidak perlu diharmonisasikan. Alkitab menjawab dirinya sendiri. Alkitab melakukan pertanyaan, Alkitab juga yang menjawab dirinya sendiri, sehingga kita dapat memahami tentang arti pengangkatan tersebut. Setelah saya sudah menjelaskan, sudah mengulas tentang isi daripada rapture, pengangkatan, pada kitab Daniel, pada kitab Yohanes, pada kitab 1 Tesalonika, pada kitab 1 Korintus, pada kitab Wahyu, dan 2 Tesalonika 2 juga sudah saya jelaskan tadi. Jadi kesimpulan akhir proses pengangkatan adalah proses pengangkatan gerejanya, proses kebangkitan orang-orang yang mati dalam Kristus akan diangkat bersama-sama dengan orang yang percaya. Jadi kalau berbicara tentang kebangkitan orang mati, itu akan terjadi nanti setelah kerajaan 1000 tahun. Itulah kesimpulannya. Jadi kita tidak membahas tentang kebangkitan, tapi hanya membahas proses pengangkatan orang percaya, proses kebangkitan orang yang mati dalam Kristus Yesus. Jadi tidak dapat lagi kita dikecohkan atau dikelirukan oleh para penganut pandangan liberalisme. Pandangan liberalisme adalah ciri-cirinya: 1. Menolak kedatangan Yesus kedua kali. 2. Menolak adanya kerajaan 1000 tahun. 3. Menolak adanya proses pengangkatan atau rapture. Jadi di sini mereka juga dapat menolak secara simbolik atau menafsirkan simbolik. Para penganut liberalisme menafsirkan kerajaan 1000 tahun adalah menafsirkan secara simbolik. Secara simbolik artinya bukan secara harfiah atau literal, bahwasanya kedatangan Yesus memerintah sebagai raja segala raja dalam 1000 tahun kehidupan nyata di bumi. Itulah pandangan liberalis yang menganut menolak kerajaan 1000 tahun atau menolak rapture atau menolak pengangkatan. Terima kasih para pemirsa YouTube. Demikianlah ulasan ataupun tanggapan saya untuk meluruskan tentang rapture yang dijelaskan oleh MDM. Tapi nanti akan saya jelaskan secara khusus lebih panjang lagi dalam sesi video berikutnya tentang rapture, sehingga para pemirsa YouTube nanti dapat mengetahui dan menganalisa tentang proses pengangkatan secara Alkitabiah. Jadi kesimpulan saya tegaskan sekali lagi, rapture, proses pengangkatan adalah Alkitabiah yang sudah dianut oleh para orang-orang Kristen sejak Yesus naik ke surga pada abad pertama. Sampai sekarang pun masih dianut oleh orang-orang percaya.
bahwa rapture akan terjadi saat penjemputan orang percaya oleh Yesus Kristus di awan-awan permai, di tengah-tengah awan permai. Begitulah kita selama-lamanya bersama Yesus di sorga, bukan di angkasa, bukan di udara, tapi di sorga, di bawahnya, memberikan upah, untuk memberikan upah kepada pelayanan kita di bumi. Jadi pada saat masa pengangkatan kita ke sorga, Yesus memberikan upah kepada kita sesuai dengan ukuran takaran pelayanan kita, sesuai dengan standarisasi pelayanan kita. Sehingga rapture adalah pernikahan anak domba, pertemuan di angkasa untuk membawa kita ke surga. Terima kasih para pemirsa YouTube. Biar lain dapat mengerti, jika nanti ada pertanyaan jawaban dapat ditanggapi melalui WhatsApp di deskripsi saya di YouTube ini, channel YouTube saya. Terima kasih. Terima kasih semua para pemirsa YouTube yang ada dimanapun berada, sehingga dapat memahami arti makna proses pengangkatan, proses rapture, proses kedatangan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.